Di video kali ini, saya mau buat donat kentang setengah kilo tepung yang teksturnya super duper empuk, lembutnya kebangetan. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar, setara dengan 50 sendok makan, 20 gram susu bubuk denkau setara dengan 2 sendok makan, 70 gram gula pasir setara dengan 5 sendok makan, 2 sendok teh ragi instan setara dengan 6 gram, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata, masukkan 4 kuning telur, lalu masukkan 200 gram kentang kukus, berat kentang setelah dikupas. Supaya kentangnya mudah dihaluskan, pastikan kentangnya masih dalam keadaan panas, dan pastikan dihaluskannya menggunakan saringan, supaya hasil kentang yang dihaluskan tidak bergerindil ya teman-teman. Selanjutnya, masukkan 180 ml susu cair dingin suhu kulkas. Lalu aduk-aduk dulu supaya saat di mixer tidak berterbangan atau berhamburan. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk tepung terigunya sendiri, kalau tidak punya tepung terigu protein tinggi, bisa diganti dengan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru ya teman-teman. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 60 gram margarin setara dengan 4 sendok makan. Margarin bisa diganti dengan butter ataupun sesuai selera. Setengah sendok teh garam. Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya ini kalis elastis. Selain di mixer seperti ini, adonannya ini bisa diuleni menggunakan tangan tapi butuh kesabaran dan waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Setelah sekitar 20 menit di mixer, ini adonannya sudah kalis elastis. Disebut kalis elastis apabila kita rentangkan seperti ini, adonannya ini tidak mudah sobek. Selanjutnya angkat dan bulatkan adonan. Kemudian taruh di dalam wadah. Setelah itu tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Kemudian istirahatkan adonan sekitar 30 menit sampai mengembang. Setelah 30 menit diistirahatkan, buka tutup adonan. Ini adonannya sudah mengembang. Lalu kempiskan adonan menggunakan jari supaya adonannya tidak begitu lengket di tangan. Tangan atau jari kita bisa kita olesi minyak goreng. Kemudian angkat dan keluarkan adonan, lalu bulatkan kembali. Setelah itu bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 27 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 39 gram. Setelah seluruh adonan selesai dibagi dan ditimbang, ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan atau kempiskan menggunakan jari supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian bulatkan atau rounding. Kita bulatkan sampai benar-benar padat dan permukaannya mulus supaya nanti hasil donatnya cantik. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibulatkan atau di-rounding. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau di-rounding seperti ini, kemudian tutup adonan menggunakan kain bersih, lalu istirahatkan adonan sekitar 20 menit sampai mengembang. Untuk waktu istirahat adonan, sesuaikan dengan suhu di daerah atau di dapur masing-masing. Setelah 20 menit, ini adonannya sudah mengembang. Selanjutnya, taburi tepung terigu di atas alas kerja. Ditaburinya agak sedikit tebal. Lalu ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan secara perlahan menggunakan jari. Dan jari kita baluri dengan tepung terigu supaya adonannya tidak lengket di tangan. Karena adonan kita ini ada kentangnya, jadi adonan ini rawan lengket di tangan, berbeda dengan adonan donat yang tidak ada kentangnya ya.
Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipipihkan. Adonan yang sudah dipipihkan, taruh di atas kertas roti dan jangan lupa kertas rotinya ditaburi juga dengan tepung terigu. Kalau tidak punya kertas roti, adonan yang dipipihkan bisa kita taruh di atas loyang dan ingat loyangnya juga ditaburi dengan tepung terigu ya teman-teman. Di tahap ini kita sudah bisa memanasi minyak goreng menggunakan api kecil supaya nanti setelah adonannya siap digoreng, adonan tidak perlu menunggu ya teman-teman. Selanjutnya tutup adonan menggunakan kain bersih, lalu istirahatkan adonan sekitar 20 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 20 menit buka tutup adonan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu lobangi adonan atau kita bentuk. Untuk melobangi, saya menggunakan tutup botol hand sanitizer yang sudah saya cuci bersih. Selain dilobangi menggunakan tutup botol, bisa dilobangi menggunakan spuit atau bisa juga dilobangi menggunakan jari ya. Setelah seluruh adonan selesai dibentuk atau dilobangi, ini langsung siap digoreng. Adonan yang pas proofing atau siap digoreng, apabila kita sentuh menggunakan jari, dia akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan kembali perlahan ke bentuk semula. Dan bentuknya ini sudah berubah menjadi 2 kali lipat. Dan jika diangkat adonannya terasa ringan, itu tandanya adonan ini siap digoreng ya teman-teman. Selanjutnya masukkan adonan satu persatu ke dalam penggorengan. Ini kita goreng tetap menggunakan api kecil supaya matangnya merata sampai ke dalam dan tidak mudah gosong. Setelah satu sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Adonan yang pertama digoreng adalah adonan yang pertama dironding dan adonan yang pertama dibulatkan, atau selanjutnya sesuai urutan ya. Setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, ini tandanya donatnya sudah matang. Kemudian angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Supaya donatnya tidak kempes saat digoreng, pastikan waktu proofing adonan atau waktu istirahat adonan sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing atau di daerah masing-masing. Karena semakin panas suhu di dapur kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Setelah seluruh donat selesai digoreng, kita buat toppingnya. Di dalam panci atau teflon didihkan air. Setelah airnya benar-benar mendidih seperti ini, lalu matikan api kompornya. Kemudian lelehkan 200 gram dark cooking coklat. Nah, untuk dark cooking coklatnya ini murni coklat batang, tidak ada campuran minyak goreng atau margarin ya. Pastikan saat melelehkan coklat, apinya sudah dalam keadaan mati. Setelah coklatnya meleleh, kemudian angkat. Nah, ini dia hasil donat yang sudah selesai digoreng. Hasilnya cantik, tidak kempes, weatheringnya kokoh ya teman-teman. Selanjutnya, donat ini siap diberi topping. Ambil satu donat, kemudian celupkan ke dalam dark cooking coklat yang sudah dilelehkan sebelumnya. Lalu goyang-goyang supaya coklatnya rapi dan tidak melebar. Setelah itu beri topping meses coklat secukupnya. Selain diberi topping seperti di video, bisa diberi topping gula halus ataupun sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh donat selesai diberi topping. Donat kentang murni menggunakan 4 kuning telur tanpa memasukkan putih telur. Hasil donatnya jadi super duper empuk banget, lembutnya kebangetan. Supaya empuk dan lembutnya ini tahan sampai 3 hari, setelah selesai diberi topping, langsung simpan di dalam wadah tertutup atau kedap udara ya. Resep ini recommended banget dan wajib dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.